Selamat datang ya, enjoy the video. Halo semuanya, namaku Nurul Nanda dengan NPM 2151090 di kelas 1 YPH, pengantar ilmu hukum semester 1 di Universitas Internasional Batam. Dan yang terhormat kepada Bapak DRF Yudi Priyo Amboro SHM selaku dosen pengampun mata kuliah pengantar ilmu hukum di Universitas Internasional Batam. Langsung saja kita membahas topik pertama mengenai mazhab hukum atau aliran-aliran hukum. Pada dasarnya, mazhab hukum atau aliran-aliran hukum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mazhab hukum alam atau disebut dengan mazhab hukum kodrat. Yang kedua mazhab hukum sejarah. Yang ketiga ada mazhab hukum positivisti atau mazhab hukum imperatif. Yang keempat ada mazhab sosiologis. Dan terakhir yaitu mazhab fungsional. Mazhab hukum alam atau disebut dengan mazhab hukum kodrat adalah hukum yang ditemukan pada alam, di mana hukum itu sesuai dan bersinergi dengan alam. Dalam bahasa Indonesia sendiri, yaitu lex natural, yang diartikan sebagai daya yang menyebabkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berjalan menurut aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sumber dari hukum alam. Hukum alam yang bersumber dari Tuhan biasa disebut dengan irasionalisme. Hukum alam yang bersumber dari rasio manusia disebut dengan rasionalisme. Dan hukum alam yang bersumber pada panca indera manusia disebut empirisme. Selanjutnya sifat. Sifatnya yaitu tidak bergantung pada pandangan manusia, tidak kenal batas waktu, sifatnya universal, berlaku di semua tempat, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Selanjutnya pengertian mazhab hukum positivistik atau mazhab hukum imperatif, bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara Dasein dan Dasein. Positivisme mengembungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap menganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka juga menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan itu adalah hukum. Ada dua corak dalam positivisme, yaitu hukum aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudensi yang dipelopori oleh John Austin, dan aliran hukum murni René Restler yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Selanjutnya, mazhab hukum sosiologi adalah salah satu aliran dari filsafat hukum yang tumbuh dan berkembang di benua Eropa yang diperoleh oleh Egon Ulrich. Ini tergolong dalam aliran pemikiran hukum sosiologi yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Masuk pada topik perkara. Kasus yang saya ambil yaitu mengenai kaburnya seorang selebgram ternama yang bernama Rachel Vania yang dia kabur dari Wisma Atlet. Rachel Vania akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karantina kesehatan oleh Polda Metro Jaya. Simak kronologi kasus Rachel Vania ya. Mulai dari kaburnya Rachel Vania dari Wisma Atlet Kemayoran hingga menjadi tersangka. Dalam perkara ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menetapkan 4 tersangka, yaitu Rachel Vania, manajer Rachel Vania yang bernama Maulida, serta kekasih Rachel Vania yang bernama Salim Lauderer, dan 1 orang warga sipil yang tidak disebutkan namanya.
Yusri Yunus juga mengungkapkan Rachel bersama 3 orang lainnya dijerat dengan pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ancaman hukumannya yakni 1 tahun penjara. Serta Polda Metro Jaya juga memberikan penjelasan terkait alasan mengapa penerapan pasal tindakan pidana korupsi itu tidak disangkutkan oleh tindakan pidana yang dilakukan oleh Rachel Fenya. Dalam kasus sogokan ini, Rachel Fenya dan Ovelina dijerat dengan pasal 55 KUHP soal tindakan membantu terjadinya pelanggaran pidana karena statusnya ini bukan pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Jadi polisi sudah mengusut kasus dengan dugaan suap yang bersama dengan kasus Rachel Fenya. Cuman dia itu ditetapkan sebagai orang yang turut serta membantu lolosnya Rachel Fenya ini. Yang membantunya itu adalah oknum TNI. Serta kata Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya Zulpan saat dihubungi pada Jumat 17 Desember 2021. Jadi hasil dari persidangan yang telah diputuskan pada tanggal 15 Desember 2021 menyatakan tersangka dikenakan hukuman 4 bulan penjara dan uji coba selama 8 bulan tanpa adanya penahanan, dan kenyataannya Rachel Fenya memang sampai saat ini tidak ditahan, melainkan Rachel Fenya hanya diberikan uji percobaan 8 bulan tanpa adanya penahanan. Jadi dalam kasus Rachel Fenya ini yang berpacu pada aliran hukum positif ya, dikarenakan saat ini hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme yang merupakan hukum positif, serta kasus ini terpacu pada hukum tertulis, dan pada dasarnya hukum positif ini digerakkan oleh penguasa. Nah, yang dimaksud penguasa adalah badan ataupun lembaga hukum yang telah menetapkan sebuah aturan hukum yang memang sudah tertera dalam undang-undang. Jika dilanggar, termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum. Nah, dalam kasus ini juga saya menemukan adanya aliran hukum sosiologis. Dikarenakan tersangka yang memang hanya mendapatkan masa percobaan tanpa adanya penahanan dan dengan ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya saya juga menemukan adanya aliran hukum alam dalam kasus ini, dan di mana di dalam kasus ini hukum akan terus berjalan tanpa memandang bulu, serta dimanapun tempatnya, apapun pelaku pelanggaran itu, hukum itu terus tetap ada dan terus berjalan. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengertian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.